Nah, untuk gaji ke-13 juga demikian. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kembali kita akan membahas berkaitan dengan ketentuan Menteri Keuangan berkaitan dengan gaji 13 2025. Mobil khusus informasi PMK nomor 23 tahun 2025 ini kita akan mengintip bagian ASN 2024 yang sebenarnya mereka akan dapat ya untuk gaji ke-13, namun untuk SPMT ini tentunya tidak akan mendapatkan. Bagaimana info lengkapnya informasi ini, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui, ini adalah aturan PMK nomor 23 tahun 2025 yang sudah diterbitkan sejak Maret kemarin berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan pemberian gaji ke-13 bagi ASN, pensiunan, dan penerima pensiun. Nah, kali ini karena memang sudah memasuki bulan Mei akhir, kita akan sedikit mengintip kembali aturan khususnya berkenaan dengan pemberian gaji ke-13 bagi ASN dan ketentuan lainnya yang kita intip berkaitan dengan rekan-rekan ya untuk ASN P3K dan CPNS tahun 2024 yang menerima SK kemarin atau bakal menerima SK beberapa waktu lagi. Nah, sebelum kita membahas berkaitan dengan aturan PMK 2523 2025 tadi, kita akan review lagi beberapa daerah yang bakal dan sudah menerima SK ya. Seperti di sini 128 P3K Formasi 2024 di Sampang sudah menerima SK P3K ya khususnya, dan ini kemarin diserahkan pada tanggal Rabu ya 30 April 2025. Artinya mereka adalah SPMT di bulan Mei. Ingat ya, ini SPMT di bulan Mei. Apakah nanti mendapatkan gaji ke-13 atau tidak? Kita lihat lagi. Pemda Kaur akan serahkan SK pengangkatan CPNS dan P3K tahun ini. Simak jadwalnya. Nah, di sini untuk di Kaur ini mana nih ya? Kabupaten Kaur ya. Ini akan menerima SK pada terbit per 1 Mei ya. Mereka juga sudah mendapatkan SPMT per 1 Mei ya. Ini 1 Mei. Apakah nanti juga akan menerima gaji ke-13? Kemudian kita lihat lagi daerah Pasawaran jadi kabupaten pertama yang menuntaskan penyerahan P3K tahun 2024. Ini kemarin mereka menerima SK di 7 Mei ya, 7 Mei. Apakah ini nanti mereka gajinya sejak 1 Mei ataupun 1 Juni? Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat apakah mendapatkan gaji ke-13. Kemudian daerah lainnya adalah di Pemprov Bengkulu yang kita lihat di sini jadwal mereka yang memprediksi bakal diserahkan di akhir bulan Mei ini. Kemudian juga yang akan diserahkan di akhir bulan Mei adalah 4.177 P3K dan CPNS di Jawa Timur ya. Ini akhir Mei. Nah, kalau akhir Mei pasti TMT-nya adalah SPMT-nya dan TMT-nya adalah Juni ya. Sama halnya dengan rekan-rekan ataupun daerah kami di Provinsi Kepulauan Riau, ini akan menyerahkan SK di akhir Mei dengan SPMT adalah di bulan Juni ya 2025. Kemudian yang terakhir adalah di Blitar yang sudah menyerahkan SK, mereka diserahkan pada Rabu 30 April. Ini SPMT Mei. Sedangkan Kepri dan Jawa Timur adalah SPMT bulan Juni. Nah, beberapa ketentuan yang kita lihat kembali untuk pembayaran gaji ke-13 ini tentu saja sama dengan tunjangan hari raya kemarin, yaitu yang mereka ini akan menerima gaji pokok. Kalau CPNS ini adalah 80% ya gaji pokoknya. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Dari B sampai D ini adalah tunjangan melekat, sedangkan yang E adalah TPP ataupun tunjangan kinerja yang merupakan tambahan dari Pemda setempat. Nah, ini adalah ketentuan pasal 9 ayat 1. Sedangkan pasal 9 ayat 24, nah ini yang perlu rekan-rekan pahami, walaupun nanti rekan-rekan mendapatkan SPMT di bulan Mei ataupun SPMT di bulan April, yang tentunya mereka berhak mendapatkan gaji ke-13. Nah, di sini ada aturannya ya, berapa rekan-rekan akan mendapatkan. Diatur pada ayat ke-24 di mana THR dan gaji ke-13 bagi mereka yang dimaksudkan pada ayat 1 di mana P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji ke-13 secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja.
yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Jadi rekan-rekan walaupun menerima SPMT Mei ataupun April yang berhak mendapatkan gaji ke-13, itu tetap tidak mendapatkan 100%, tetapi dikali proporsional berapa bulan rekan-rekan kerja. Jika kerja 1 bulan berarti hanya 1/12 ya, dikali dengan total gaji yang diterima. Kemudian poin ke-B, ini untuk tunjangan hari raya, ini kita tidak bacakan. Ini tidak berlaku lagi, tapi kalau kita lihat di sini sama nanti dengan gaji ke-13, bahwa jika rekan-rekan ini bekerja kurang dari 1 bulan sebelum hari raya, ini tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, untuk gaji ke-13 juga demikian, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni, maka tidak diberikan juga gaji ke-13. Jadi jika rekan-rekan pun SPMT-nya adalah 1 Mei, tetapi rekan-rekan ini bekerja kurang dari 30 hari atau 1 bulan, maka tetap tidak dibayarkan oleh Pemda karena dianggap kurang 1 bulan daripada tanggal 1 Juni 2025. Kemudian di pasal 15, dasar pembayaran gaji ke-13 itu adalah dibayarkan nanti sejak bulan Juni 2025. Kemudian ayat 2-nya dalam hal gaji belum dapat dibayarkan, nanti akan dibayarkan setelah bulan Juni. Ini jika ada kendala-kendala. Kemudian ayat 3-nya ini merupakan dasar pembayaran, di mana gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 sampai dengan pasal 12 itu didasarkan besar komponen gajinya yang telah dibayarkan pada bulan Mei 2025. Jadi memang minimal rekan-rekan ini SPMT bulan Mei 2025 itu berhak mendapatkan gaji asalkan rekan-rekan tidak terkena aturan yang ini ya, kurang dari 1 bulan. Maka rekan-rekan masih dapat dibayarkan gaji ke-13-nya, tetapi hanya 1/12 sebagaimana disebutkan di sini karena rekan-rekan kurang dari 1 tahun ya. Yang mana itu dibayarkan secara proporsional sebanyak jumlah bulan rekan-rekan bekerja. Jadi jelas ya, bagi rekan-rekan yang SPMT bulan Juni pasti tidak mendapatkan. Namun demikian bagi rekan-rekan yang SPMT April mungkin mendapatkan hanya 2/12 ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang SPMT-nya bulan Mei mendapatkan 1/12. Namun ingat, jika bekerja kurang dari 1 bulan tetap tidak akan dibayarkan gaji ke-13-nya. Demikian ketentuan dari PMK 23 2025 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.